Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah. Mari kita mulai untuk pembahasan contoh nomor 1. Diketahui dua buah bilangan jumlahnya adalah 100. A. Tentukan hasil kali terbesar kedua bilangan itu. B. Siapakah kedua bilangan yang hasil kalinya terbesar itu? Penyelesaian. Kita misalkan kedua bilangan itu adalah X dan Y. Diketahui di sini kata kunci bahwa dua buah bilangan jumlahnya adalah 100. Sedangkan bilangan itu kita misalkan X dan Y. Maka kita tulis X plus Y sama dengan 100. Kemudian X plus Y sama dengan 100 kita nyatakan dalam bentuk lain yang ekuivalen, yaitu Y sama dengan 100 dikurangi X. Variabel X kita pindah ke ruas kanan menjadi min X. Kemudian kita tulis rumus fungsi hasil kalinya. Kalau kita punya dua buah bilangan masing-masing adalah X dan Y, maka hasil kali kedua bilangan itu bisa kita nyatakan sebagai H sama dengan X kali Y, dengan H adalah sebagai hasil kali dari X dan Y. Kemudian Y tadi kita nyatakan sebagai 100 dikurangi X. Kita substitusikan 100 dikurangi X ke variabel Y dari rumus hasil kali, yaitu X kali Y. Maka kita dapatkan sebuah fungsi H X sama dengan X dikali 100 min X. Kemudian X di luar kurung ini kita kalikan dengan distributif terhadap suku-suku yang di dalam kurung. Maka kita dapatkan HX sama dengan 100X dikurangi X kuadrat. Nah, HX sama dengan 100X dikurangi X kuadrat ini merupakan fungsi hasil kali dari bilangan X dan Y yang kita nyatakan dalam variabel X. Dari sini jelas bahwa A atau koefisien X kuadrat adalah negatif 1, B koefisien X adalah 100, dan C atau konstantanya adalah 0. Nah, dengan kita memiliki nilai A, nilai B, dan nilai C, maka ini sebagai modal untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama atau A adalah hasil kali maksimum dari kedua bilangan itu. Hasil kali maksimum merupakan nilai optimum dari fungsi. Sementara kita sudah memiliki rumus fungsinya, yaitu Hx sama dengan 100x min x kuadrat, yang sudah kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 1, nilai B 100, dan nilai C 0. Dengan rumus
nilai optimum, maka kita bisa mendapatkan nilai maksimum dari hasil kali kedua bilangan itu, yaitu H mak sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Dengan B kuadrat min 4AC tadi adalah nilai diskriminan dari fungsi. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke rumus H maksimum. Maka kita dapatkan B kuadrat adalah 100 kuadrat dikurangi 4AC, A-nya negatif 1, C-nya 0, per min 4A, A-nya negatif 1. Kemudian kita hitung, kita dapatkan 10.000 ditambah 0 per 4. Hasilnya 2.500. Jadi, hasil kali terbesar kedua bilangan itu adalah 2.500. Dengan menggunakan rumus nilai optimum. Karena nilai optimum itu sudah kita pelajari sebelumnya, bisa dia nilai maksimum dan bisa nilai minimum. Sedangkan dalam konteks soal ini adalah hasil kali maksimum dari kedua bilangan yang dimaksud soal. Kita lanjutkan untuk yang B. Nilai X sehingga hasil kalinya maksimum. Untuk mendapatkan siapa kedua bilangan yang hasil kalinya terbesar itu, maka nilai X yang harus kita cari adalah nilai X yang menjadi penyebab hasil kalinya maksimum. Nilai X sehingga hasil kalinya maksimum adalah merupakan nilai sumbu simetri, sehingga X sama dengan XS sama dengan B per min 2A. Kita substitusikan nilai A dan B. 100 per negatif 2 kali negatif 1 sama dengan 50. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai X 50. X adalah salah satu bilangan dari dua bilangan yang dimaksud dalam soal. Dengan kita dapatkan nilai X 50, maka kita bisa menentukan nilai Y, yang mana Y sama dengan 100 dikurangi X. Kita substitusikan Y sama dengan 100 dikurangi X, X-nya 50. Kita dapatkan 100 dikurangi 50, hasilnya 50 juga. Nah, sekarang telah kita dapatkan nilai kedua bilangan itu. Bilangan pertama yaitu X adalah 50, dan bilangan yang kedua yaitu Y juga 50. Jadi, dua buah bilangan yang jumlahnya 100 dengan hasil kali terbesar adalah 50 dan 50. Jadi kedua bilangan itu nilainya sama. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan mudah dimengerti. Baik, untuk lebih mantap kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sambil tiarap di tanah, dan setelah T detik, ketinggian yang dicapai peluru dirumuskan oleh fungsi HT sama dengan 30T dikurangi 3T kuadrat. Tentukan A. Setelah berapa detik peluru mencapai ketinggian maksimum? B. Berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru? Dan C. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh peluru hingga kembali jatuh di tanah? Baik, mari kita selesaikan. Yang pertama kita tulis dulu.
HT sama dengan negatif 3T kuadrat plus 30T. Perhatikan rumus fungsi ketinggian HT sama dengan 30T dikurangi 3T kuadrat. Negatif 3T kuadrat saya geser ke depan, kemudian 30T-nya saya tulis di belakang. Supaya bentuknya urut sesuai dengan bentuk baku. Maka dari sini jelas A sama dengan negatif 3, B sama dengan 30, dan karena C-nya tidak ada maka C sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C, maka langkah berikutnya kita adalah menjawab pertanyaan dari soal. Yang A, waktu yang diperlukan peluru mencapai ketinggian maksimum. Peluru akan mencapai ketinggian maksimum akan terjadi ketika nilai T dalam rumus fungsi merupakan persamaan sumbu simetri. Maka T adalah sama dengan TS sama dengan B per min 2A. Rumus persamaan sumbu simetri. Kita substitusikan nilai A dan B. Maka kita dapatkan 30 per negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 30 per 6. Hasilnya 5. Jadi waktu yang diperlukan peluru mencapai ketinggian maksimum adalah pada detik ke-5 atau setelah 5 detik. Yang B, berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru? Ketinggian maksimum yang dicapai peluru merupakan nilai optimum dari rumus fungsi kuadrat yang menyatakan tinggi peluru tadi. Sehingga Hmax adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Ingat, B kuadrat min 4AC adalah diskriminan. Kita substitusikan nilai A, B, dan C tadi. B-nya 30, A-nya negatif 3, C-nya 0, A-nya negatif 3. Sama dengan 900 plus 0 dibagi 12. Hasilnya 75. 75 nilai dari Hmax menyatakan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru itu. Atau bisa juga nilai TS yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 5 kita masukkan ke rumus fungsi HT, yang mana T kita ganti dengan nilai dari TS, sehingga Hmax sama dengan HTS sama dengan 30 TS dikurangi 3 TS kuadrat. Ekuivalen dengan H5 karena TS-nya tadi adalah saat 5 detik sama dengan 30 kali 5 dikurangi 3 dikali 5 kuadrat. Yang perlu hati-hati, ini tidak boleh 3 kita kalikan 5 terlebih dahulu. Tidak boleh. 5 harus dikuadratkan terlebih dahulu. Maka kita dapatkan 30 kali 5 adalah 150. 5 kuadrat adalah 25 dikali 3 hasilnya 75. 150 dikurangi 75 sama dengan 75. Sama kan? Sama. Hanya saja kalau cara 2 ini kita harus sudah memiliki nilai TS terlebih dahulu. Kebetulan soal ini nilai TS sudah kita dapatkan dalam jawaban pertanyaan A.
Nah, kalau pertanyaan soalnya langsung kepada nilai ketinggian maksimum, maka lebih baik pakai cara yang pertama dengan menggunakan rumus H mak sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, dengan demikian ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah 75 meter. Oke? Berikutnya C. Waktu yang dibutuhkan peluru sampai kembali ke tanah. Waktu yang dibutuhkan peluru untuk sampai kembali ke tanah adalah 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Karena waktu yang dibutuhkan peluru sejak ditembak sampai mencapai ketinggian maksimum akan sama dengan waktu yang dibutuhkan peluru dari ketinggian maksimum untuk jatuh kembali ke tanah. Sehingga 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah waktu yang dibutuhkan keseluruhan sejak ditembakkan sampai jatuh kembali ke tanah. 2 kali 5 detik sama dengan 10 detik. Oke, demikian untuk contoh soal yang kedua. Oke, berikut.